Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin mukarramun, para alimil ulama, para guru, para ajengan, para kiai, asatidz wal asatijah, terutama para tokoh masyarakat, khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayatullah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh dan jamaah kuliah subuh yang berbahagia dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada pagi hari ini, di hari Minggu, atau dengan bahasa yang sangat indah, Yaumul Ahad, kita masih dipertemukan Allah dalam agenda acara yang mulia, agenda acara yang hebat. Kenapa dikatakan hebat? Karena kita berada di tempat yang mulia. Acaranya acara yang mulia dan diisi oleh orang-orang yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena ini adalah pilihan Allah. Tidak semua yang ada di muka bumi ini mengikuti pilihan Allah. Dan yang hadir pagi ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen di dalam hidupnya, komitmen di dalam beragama, dan komitmen di dalam menuju cita-cita yang mulia. Sehingga pada tempat yang mulia ini, bersama-sama orang yang mulia, di hari yang mulia, kita masih ditakdirkan Allah untuk bisa bertemu, untuk bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim. Tentunya banyak hal positif yang kita dapatkan. Tentunya banyak kebaikan yang kita peroleh. Kenapa demikian? Karena ini butuh perjuangan yang maha hebat. Perlu perjuangan yang serius. Banyak orang yang setiap hari berangkat dari rumah menuju bandara, kemudian harus transit misalnya di sebuah negara, itu dijemput, itu dilewati begitu hebat dan bisa sampai ke sana. Tetapi ada orang yang rumahnya dekat masjid tidak sampai-sampai ke masjid. Bukankah itu bukan perjuangan? Maka sungguh mahal hidayah itu. Sungguh mahal taufik dan hidayah Allah itu. Sehingga harus dijemput. Harus dijemput oleh kita. Tidak menunggu. Ada keinginan untuk memperbaiki diri. Ada keinginan untuk bertobat. Sehingga dari keinginan itu, maka akan datang sebuah kesadaran untuk memperbaiki dirinya, bertobat kepada Allah. Itulah taufik dan hidayah. Taubatan wa taufikun ay taqarrub ilallah.
Orang yang bertobat kepada Allah, maka ia senantiasa memperbaiki dirinya, mengubah sikap hidupnya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, ay taqarrub ilallah. Subhanallah walhamdulillah. Para bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin bahwa manusia itu pasti punya pilihan dan harapan. Setiap kita punya cita-cita. Setiap manusia punya keinginan. Kalau bisa mungkin ingin sampai ke langit. Ingin mendapatkan sebuah keinginan, sebuah harapan yang besar. Tapi lagi-lagi semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia cuma bisa berusaha. Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia cuma punya usaha, punya ikhtiar, punya rencana. Tapi tidak semua rencana itu terkabulkan. Kepastian dan ketentuan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin lihat di YouTube, ada seorang kedua mempelai setelah menjalankan akad nikah kalau bahasa Islam. Saya kira itu karena di luar negeri, ya mungkin mereka sudah melaksanakan akad nikahnya di sebuah tempat. Lalu kemudian rombongan mempelai wanita dan rombongan mempelai pria, dua orang tuanya dalam satu pesawat helikopter. Orang yang memeriahkan pesta perkawinan begitu diramu, begitu disetting dengan baik. Malum, orang kaya kelihatannya. Di luar dugaan, dalam waktu yang singkat, pesawat itu ketika akan landing, kemudian baling-balingnya menyentuh, tiba-tiba mati dan terbakar, saudara. Kalau sebelum itu ada pemberitahuan, ada bisikan, dalam bahasa sekarang ada SMS, mungkin tidak akan mengendarai pesawat, cukup dengan kendaraan roda 4. Itulah, tidak semua keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah. Tidak semua cita-cita itu menjadi kenyataan. Kenapa? Tetapi paling tidak harapan ada, tapi pembuktian kita tidak akan bisa menjas, tidak bisa membuktikan, tidak bisa memprediksi, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Siang hari, pagi hari saja kita belum tentu masih ada. Maka jangan dilewatkan waktu-waktu, kesempatan-kesempatan untuk terus berbuat baik. Orang bilang waktu itu adalah uang. Sering kita mendengar time is money, waktu adalah uang. Padahal bukan itu, saudara. Waktu adalah napas. Betul? So, ada uang tidak punya napas, selesai sudah perjalanan hidup kita. Hidup itu adalah napas. Ketika napas kita keluarkan, maka butuh masukan kembali dihirup oleh kita. Nah, ketika kita mengeluarkan napas dan tidak kembali lagi itu napas, berarti menunjukkan perpisahan antara jasad dengan ruh, saudara. Siapa? Kita tidak akan pernah tahu semuanya itu. Jangan bicara kita sedang sehat. Karena tidak ada syarat dalam kematian itu. Cari di dalam rumus manapun. Tidak ada syarat mati harus sakit. Tidak ada.
dan tidak ada syarat mati harus tua. Artinya apa? Bayi, anak-anak, remaja, tua renta, itu pasti akan berhadapan dengan namanya kematian. Jangan terlena dengan hidup. Jangan terlalu congkak dengan kehidupan. Kenapa? Sepanjang usia kita, walaupun 50 tahun, 60 tahun, bahkan 100 tahun, tetap usia kita pendek. Kenapa? Akan berjumpa dengan kematian, saudara. Nah, sebelum berjumpa dengan kematian inilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Karena yang kita khawatirkan adalah setelah mati ada pertanggungjawaban. Dan kematian itu adalah menjadi ujian. Coba. Di dalam surat Al-Mulk, ya kan? Allah menciptakan hidup dan mati, kehidupan dan kematian, atau kematian kehidupan. Siapa yang terbaik amalnya? Siapa yang baik nanti amalnya? Berarti kita hidup itu harus apa? Pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam menghadap keridhaan Allah. Bukan ria, bukan uzub, bukan takabur. Karena motivasi kita berbeda, saudara. Motivasi kita berbeda. Bahwa kita hidup itu harus bermakna. Memiliki arti. Bermanfaat untuk orang lain. Itu makna hidup yang sesungguhnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk orang lain. Apalah artinya kita masih hidup saja sudah tidak ada nilainya di hadapan orang lain. Anggaplah berarti itu mayat berjalan, saudara. Tapi di balik itu ada orang mengatakan, Masya Allah, dulu ketika ada dia, ketika beliau masih ada, ketika beliau masih di sini, Masya Allah, masyarakat itu sangat mendambakan kehadirannya. Sangat takjub melihatnya. Sangat apa lagi? Wah, sangat, tapi yang baik semuanya. Maka sungguh bahagia bila diri kita dibutuhkan untuk orang lain. Dan yang membutuhkan itu adalah sangat apa? Sangat perlu dari kita. Alhamdulillah wa syukurillah. Saudara-saudara, so'imin wa so'imat yang berbahagia dan Allah muliakan. Hari ini secara alamiah, ya ini apa namanya, proses alamiah, bahwa kualitas manusia itu bisa dilihat dari kesehariannya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ini tanggal 11, Pak, hari yang ke-11. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah apa? Salat sunat tarawih mengalami kemajuan. Ya. Kemajuan apanya? Kemajuan sabnya. Tinggal berapa sab di sini sekarang? 2 sab. Ketika awal, wah, sampai sajadah lebih datang duluan itu. Ibu-ibu biasanya. Ya, takut nggak kebagian tempat. Padahal sholat sunnah. Sajadah datang. Tahu-tahu ibunya ada tamu. Yang sholat tarawih, sajadahnya doang. Sekarang bisa kita bandingkan. Dari hari pertama tanggal 1 Ramadan, sekarang masuk tanggal 11 Ramadan, tinggal berapa persen saudara kita yang masih bisa menjalankan? Bukankah itu seleksi alam? Tingkat kualitas imannya bisa kita lihat keseharian.
Pada akhirnya nanti di penghujung Ramadan tinggal pemain lama. Betul? Itu saja pemain lama. Tapi yang kemarin itu pemain dadakan. Bila perlu pemain cadangan. Ya kan, tereliminasi. Ya. Apalagi sekarang? Bukan cuman main, mau main saja sudah digagalkan. Piala Dunia FIFA U20. Iya kan? Artinya apa? Karena tidak punya persiapan. Apapun kalau tidak disiapkan, perjalanannya akan terseok-seok. Bagi orang yang sukses, dia sudah mempersiapkan dirinya dari jauh-jauh hari. Tidak sifatnya dadakan. Yang namanya dadakan, pasti ada yang kurang. Pasti ada yang ketinggalan. Mau tur dadakan, pasti ada saja yang ketinggalan. Tapi kalau dipersiapkan dari sendiri, dari hari-hari sebelumnya, pasti perjalanan kita ya akan mulus, perjalanan kita akan sukses. Itu pun puasa. Orang itu berpuasa ada yang karena takut, ada nggak enak sama mertua, menghargai istri, banyak hal-hal yang kayak begitu. Jadi yang begitu-begitu tuh, insya Allah gak akan sampai 30 hari. Insya Allah tidak akan sampai 1 bulan. Paling kuat beberapa hari. Setelah itu kembali kepada habitatnya. Betul? Kembali kepada kebiasaan semula. Bagi yang sampai hari ini belum meninggalkan sholat sunat tarawih, belum meninggalkan tadarus Al-Quran bersama-sama, atau secara pribadi sendiri-sendiri, Masya Allah, ini berarti kita sudah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, soimin wa soimat yang berbahagia, untuk itu saya secara pribadi bersama-sama dengan jamaah Masjid Hidayatullah, mari kita untuk selalu terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Dalam makna yang sesungguhnya, bukan takwa yang cuma sekedar didengar oleh telinga kanan, lalu keluar lagi lewat telinga kanan, belum nyampe ke telinga kiri. Masih mending kalau begini, masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Saking benar-benar kerasnya. Tapi orang yang berkualitas imannya, berkualitas takwanya kepada Allah, maka ia akan terus mengejar, ia akan terus berlomba-lomba, ia akan terus memperbaiki dirinya, karena yang ia ingin capai adalah kualitas iman, kualitas takwa, dan kualitas hidup. Jangan orang asing kalau hidup berbeda dengan kita. Orang asing itu life is from the hand to the mouth. Itu orang asing. Hidup mereka itu adalah apa? Dari tangan ke mulut. Kerjaannya cuma makan doang. Tapi kita bukan begitu, Pak. Hidup itu adalah ibadah. Hidup itu adalah berjuang mencapai dan menuju ridho Allah. Apa yang kita capai? Karena yang jelas kita akan pasti min aina ila aina, dari mana dan mau kemana kita. Yang jelas dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Min aina dan ila aina. Dari mana?
Pertanyaan dari mana? Ya pasti kita sumbernya, datangnya, asbabnya adalah dari ayah dan ibu. Tapi hakikatnya dari Allah. Bukan dari bidan, bukan dari dokter, bukan dari rumah sakit bersalin. Itu mah syariat proses persalinan. Jangan sekali mengatakan yang mengeluarkan kita adalah dokter, dokter. Bukan. Yang mengeluarkan kita adalah Allah. Kan banyak orang begitu. Ya, saya di sesar di rumah sakit itu mah syariat, tapi hakikat Allah. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibumu. Ketika lagi dari perut ibu, la ta'lamuna syai'ah. Tidak membawa apa-apa. Ingat ketika kita lahir apa yang kita bawa? Tidak ada satu helai pun kain yang kita bawa. Masih fitrah, masih bersih. Lalu sekarang kita sudah tumbuh besar dan menjadi bapak-bapak sekarang. Pastinya kita akan kembali kepada Allah, ingin seperti kita lahir dalam keadaan fitrah. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo. Ketika kita lahir dalam keadaan fitrah dan kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah bersih seperti bayi yang baru lahir. Mungkin nggak? Mungkin. Bisa tidak? Bisa, saudara. Inilah Allah tahu persis. Manusia itu yang diciptakan oleh Allah, dan pasti yang menciptakan itu jauh lebih tahu tabiat, watak, sikapnya, karena Allah yang menciptakan. Karena itulah maka Allah memberikan satu kesempatan, peluang baik. Sehari-hari tahu perbuatan manusia. Maka jangan aneh ketika malaikat sangat pesimis ketika Allah mengatakan, aku akan ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa ya Allah? Manusia. Muncul. Apa mungkin manusia itu? Toh dulu aja menjadi perusak. Zaman Nabi Adam. Disangsikan oleh malaikat. Tapi lagi-lagi Allah tahu. Ketika malaikat berkata itu, apa mungkin manusia bisa? Nah, Allah menjawab, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqan inni a'lamu. Tuh, aku yang tahu. Engkau tidak akan tahu, aku yang lebih tahu, kata Allah. Karena tahu yang namanya mobil produknya Toyota ada petunjuknya, pasti yang buatnya tahu ukurannya begini. Apalagi Allah yang menciptakan. Inni a'lamu antum la ta'lamun. Aku yang tahu, engkau tidak akan tahu. Makanya kita sebagai khalifatullah fil ardi, dengan segala ketentuan, dengan segala aturan-aturannya sudah jelaskan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita, ini dunia ini mau diarah dan dibawa kemana? Kembali kepada manusia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang dunia ini. Mau dibikin rame-rame, mau dibikin sepi-sepi, tidak akan berhenti status Allah menjadi Allah. Tidak akan berhenti, saudara. Semua apa yang ada di muka bumi ini adalah dikembalikan kepada yang namanya manusia sebagai pemimpin yang mengurus bumi dan isinya ini. Bila mengikuti aturan Allah, bila mengikuti petunjuk Allah, bila mengikuti hukum Allah,
insya Allah dunia ini damai, aman, sejahtera. Harapannya apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau sudah menyimpang dari aturan Allah, apalagi melawan hukum Allah, kita lihat sekarang kenapa musibah tidak pernah berhenti, bahkan datang dan pergi. Karena orang sudah melawan hukum Allah. Sudah melawan hukum Allah, menantang. Bukankah dulu sudah dibuktikan oleh Allah dari para nabi-nabi terdahulu? Musibah, ajab terhadap umat-umat nabi terdahulu. Umat Nabi Soleh, umat Nabi Lut, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Masih Allah memberikan harapan besar kepada umat Rasulullah. Karena umat yang terakhir, umat akhir zaman, umat pilihan sebenarnya kita ini. Yang ditugaskan untuk apa? Berbuat yang ma'ruf, menjauhi yang munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu beriman kepada Allah. Kalau sudah bicara iman, kuatkan, mantapkan, tancapkan dalam hati. Jangan sampai iman kita itu lentur, luntur, bahkan tergusur. Kan iman itu yazidu wa yanfus. Apalagi kadar keimanannya sangat rendah. Waduh, sangat rentan mendapatkan gangguan, ancaman, godaan, tantangan dari kehidupan sekarang yang bisa kita lihat, saudara. Tapi kalau sudah menancapkan iman, didasari karena ada keilmuannya, insya Allah tidak akan lentur dan luntur. Apalagi ketika dapat ujian, ia kembalikan kepada Allah. Itu dasarnya orang yang beriman. Ketika dapat ujian, ketika dapat cobaan, ketika diberikan musibah, ia akan bicara, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dasar orang yang beriman itu hebat. Sekali dapat ujian, kembalikan ya Allah. Ketika dapat kenikmatan, syukur kepada Allah. Itulah kuncinya orang yang beriman itu. Apa? Hanya dua yang ia pegang. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Yang lainnya pelengkap, saudara. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Udah sholat, kuncinya sabar. Sampai kapan sabarnya? Tidak ada batasan dalam sabar. Selamanya kita sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangan Allah. Kalau tidak sabar, pasti berhenti sholatnya. Kalau tidak sabar, kembali kepada kemaksiatannya. Maka disitulah kuncinya sabar. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi kembali, apabila kita ingin berpulang kepada Allah dengan membawa predikat seperti yang baru lahir itu, inilah Ramadan hadir. Ingin mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Yang selama 11 bulan kemarin itu kita telah telah mengolok-olok, ya telah menganukan jasad kita, dimanjakan jasad kita dengan pola makan apapun. Orang dengar di sini makan enak, didatangi ada tukang bakso baru, apa itu misalnya
bakso tulang iga harimau misalnya. Wah, bener gak nih? Datangin. Ya, bakso ini. Pokoknya apapun yang didengar enak didatengin. Rakus. Biasanya ibu-ibu tuh di sana bukan di sini. Saya nggak pernah dengar di sana. Itu pasti. Kadang-kadang bulan puasa saja masih nafsu di siang hari. Wah, lihat kolak beli. Lihat ini beli. Satu meja itu penuh hidangan makanan. Ketika sudah saatnya Allahu Akbar, baru minum saja hilang rasa nafsunya. Betul. Padahal sudah tidak dimanjakan lagi itu jasmani kita. Justru yang karena jasmani kita ditekan, rohani kita muncul. Ini Ramadan mengembalikan manusia sebenarnya kepada jati diri yang sesungguhnya. Yang 11 bulan kadang-kadang di luar kesadaran kita sudah terkontaminasi oleh watak-watak yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia. Sikap dan sifatnya. Sifat apa? Sifat kebinatangan? Nah, sekarang maaf Pak Ustadz, Pak Kolonel. Orang tidak semua menitipkan senjata kepada semua manusia. Betul Pak ya? Pistol misalnya. Tidak semua orang berhak mendapatkan pistol. Kenapa? Karena itu sebuah senjata untuk pengamanan. Maka diberikanlah kepada orang yang sudah terdidik. Aturannya seperti itu. Dipakai seperti ini. Jangan salah menggunakan. Karena ketamakan dan keserakahan manusia. Merasa dirinya paling hebat. Akal sehatnya sudah mulai tersentuh dengan sifat-sifat yang lain. Maka pistol dengan mudahnya menembak bawahannya saudara. Ini yang kita lihat. Orang diamanati untuk mengawasi narkoba. Agar tidak beredar. Agar tidak digunakan oleh orang lain. Akal sehatnya sudah mulai disentuh oleh sifat-sifat kebuasan dan kerasukan. Yang diamanatinya malah menjual narkoba, saudara. Ini betul. Ini kita bisa lihat, Pak. Ini bukti, bukan omong kosong. Ini atur negara. Anggarannya sekian. Dari mana kau dapatkan anggaran APBN itu? Dari berbagai, termasuk include dari pajak. Malah dikemplang duit pajak. Berapa? 349 triliun. Itu yang disebut manusia yang tamak dan serakah. Kalau ia sadar itu bukan miliknya, kalau ia sadar itu bukan haknya, kalau ia sadar itu bukan tugasnya, maka ia tidak akan. Kenapa? Karena orang yang begitu, yang merasakan, yang takut hanya orang yang beriman. Orang yang beriman, dia akan bicara. Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Itu yang dimaksud Ramadan itu. Menjadikan manusia takut kepada Allah. Bukan kepada manusia. Bukan kepada atasan. Saya takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, tidak berani meninggalkan perintah. Tidak berani menyentuh kemaksiatan. Tidak berani mengambil hak orang lain. Karena Allah melihat. Allah menyaksikan. Allah bersama malaikat yang diberikan tugasnya. Malaikat Raqib dan Atid mencatat kebaikan dan keburukan kita. Jangankan dengan benda, ucapan pun tercatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Saudara, kiri kanan kita hari ini ada malaikat yang mencatat. Lagi-lagi malaikat rahmat turun pada hari ini, pagi ini. Jangan khawatir, Pak. Berapa jam kita duduk, niat iktikamnya. Masya Allah.
Ini yang mengantarkan manusia kita yang hadir hari ini kepada fitrahnya nanti, saudara. Memang berat. Berat, padahal tidak lama kok. Kuliah subuh, betul? Nggak lama. Paling kuat, paling lama 1 jam. Diakhiri dengan doa. Masya Allah, setumpuk doa. Buat apapun untuk mendoakan kita semuanya, ahli-ahli kubur. Itu luar biasa. Tapi kenapa tadi orang tidak mau itu? Karena kualitas imannya. Kita tidak perlu banyak ngomong. Sudah bicaranya kualitas iman, iman dan iman. Ya, iman itu makanya mesti dipupuk, disiram. Kita punya pohon, ibu biasanya yang rajin punya kembang-kembang. Setiap hari dilihat pertumbuhannya. Kalau pohon kembang itu tumbuh dengan baik, bunganya harum, daunnya merebak, menunjukkan bahwa di bawah pohon itu ada akar. Berarti akarnya itu subur dengan baik, terawat dengan sungguh-sungguh. Tanpa dilihat ke bawah, pohon itu punya buahnya lebat, punya daunnya indah, bunganya luar biasa, tumbuhnya hebat. Bukan dari atasnya itu, yang berfungsi adalah bagaimana cara merawat akar yang ada. Sebaliknya kalau pohon itu sudah mulai daunnya merah, lama-lama kering, buahnya sudah mulai berkurang, tanyakan, hei daun bukan itu, hei dahan bukan itu. Ada apa di bawah? Ketika kita korek, ternyata di dalam akar itu banyak binatang yang menggerogoti dari pertumbuhan pohon. Itu pun kita, saudara, kalau sudah mulai malas ke masjid, sudah mulai malas berjamaah, sudah mulai malas kegiatan yang baik, berarti sudah mulai ada benih-benih di dalam hati kita itu. Godaan-godaan, binatang-binatang. Siapa tadi? Sifat yang bukan, yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Bahkan harus ditangkal sifat itu. Apa tadi? Sawiyah, bahimiyah, syaitoniah. Bayangkan kalau udah sifat kebuasan, kebinatangan, kesetanan ada dalam diri manusia, sifat insaniahnya sudah jauh pergi dari genggaman kita. Hanya wujudnya saja manusia, watak, tabiat dan segalanya sudah tidak lagi seperti manusia, saudara. Jangan aneh kalau sekarang orang sudah membunuh, sudah dibunuh mati, diperkosa, dimutilasi. Allah karim. Sifat apa kalau bukan sifat binatang? Sifat apa kalau bukan sifat kesetanan? It's something impossible. Satu yang tidak mungkin kalau masih ada sifat kemanusiaannya. Sudah hilang jauh dari pegangan kita. Ini yang Allah inginkan, saudara-saudara. Di Ramadan itu Allah mencuci. Kalau ibu cuci baju pakai rinso, baik clean, betul bu? Iya kan? Bukan cuci uang ya, jangan money laundry, bukan. Iya kan? Kita ini jangan dicuci oleh otak-otak yang ngeres, brainwash. Cuci otak kita yang positif, berpikir logika yang benar, jangan berangan-angan tinggi, tulul amal, menghayalnya terlalu jauh, andai kata, jikalau dan apabila, tidak pernah ada jawaban yang pasti. Kan orang itu kan, andai kata. Jikalau, apabila. Ada nggak kepastian jawabannya? Nggak ada. Yang pasti-pasti aja. Kalau orang bilang, konah, just do it. Apa adanya kita hidup. Bukan ada apanya. Apa adanya. Bukan ada apanya. Apa adanya. Kembali kepada Allahumma ya Allah. Berdoa kepada Allah, ikhtiar dijalankan, syariat ditempuh, terakhir kepastian ada padamu ya Rabb. Itu. Selesai salat subuh, selesai kita kuliah subuh, berdoa ya Rabb, masihkah Engkau memberikan kesempatan untuk kami untuk hari esok ya Allah? Doa minta sama Allah. Bisa saja umur kita hari ini
Karena kita minta sama Allah, bisa. Allah panjang hak Allah di situ. Matikan kami ya Allah dalam keadaan iman. Tuh. Iya kan? Kita mohon sama Allah. Dan kita nggak pernah doa seperti Rasulullah. Allahumma amitni miskinan wa ahyini miskinan. Padahal aku umat Rasulullah. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Matikan kami dalam keadaan miskin. Bapak suka berdoa begitu sama ibu? Saya tanya, suka berdoa begitu? Enggak kan, tapi Rasulullah. Kenapa? Karena takut. Saking takutnya. Dia berdoa, ya Allah, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan miskin. Matikan kami dalam keadaan miskin. Dan memang ternyata begitu. Rasulullah itu jangankan uang miliaran, Pak. 2 dirham saja. Rasulullah pernah ada uang 2 dirham. Tidak sempat disodakokan. Ingat selesai sholat. Pas selesai sholat baru ingat. Langsung dia pulang ke rumah. Ya, tidak baca Allahumma antas salam. Kalau kita bukan Allahumma lantas jalan. Iya kan? Enggak sempat padahal sampai itu Allahumma antas salamin wassalamualaikum. Sampai situ aja. Ini mah kadang-kadang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Celeng. Ada di sini ada. Ada. Mana orangnya? Udah pulang. Iya kan? Orang sampai musafahah bila perlu berjabatan tangan, berguguran dosa kita. Ini mah ada orang yang nggak mau tersentuh tangannya di sana. Ya nggak mau berjabatan tangan. Susah. Padahal ketika kita berjabatan tangan, berguguran dosa kita sebelum berpisah kita dengan mereka yang kita berjabat tangan. Bukankah itu indah agama kita? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqu. Bayangkan, sebelum berpisah dengan yang kita ada jabat tangan, terhapus kedua-duanya, Allah ampuni dosanya. Bukankah indah? Itu ajaran Islam, ad-dinun nasiha. Agama Islam itu penuh dengan nasihat, penuh dengan keindahan. Makanya kalau orang sudah merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman, nggak mau melepaskan sedikit pun untuk ketinggalan berjamaah, saudara. Apalagi sudah biasa berhadapan ada di sop yang terdepan, Pak. Indah sekali. Pernah ketinggalan dalam zaman sahabat dulu. Menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Padahal kamu sholat berjamaah. Cuman 1. Karena ia ketinggalan dalam sop yang pertama, saudara. Kita enggak, malah menunggu di belakang. Agar apa? Agar cepat-cepat pulang. Betul? Ada di sini ada. Ada juga, ya hebat. Komplit berarti ya. Coba Pak, biasakan. Berikan waktu untuk kita dengan Allah. Cuman berapa lama? Betul nggak? Karena nafsu masih ada. Bukan berarti kita tidak boleh ada nafsu. Nafsu harus dibimbing oleh akal. Bukan akal dikalahkan oleh nafsu. Kalau akal sudah dikalahkan oleh nafsu, hancur lebur berantakan. Cari alamat aja susah. Kenapa? Alamat palsu, ayo ting-ting. Betul. Cari alamat yang pasti. Surga jannatun naim. Buat siapa? Kalau bukan untuk orang yang beriman. Itu janji Allah, Pak. Bu, janji Allah itu. Surga itu hanya untuk orang yang beriman, yang mendapatkan rahmat Allah. Itu warisan kita yang paling indah. Ulaika humul warisun. Tuh. Mereka itu mendapatkan warisan. Siapa mereka? Orang yang beriman. Apa warisannya? Alladzina yarisunal firdaus hum biha khalidun. Jemput tuh Pak, Bu, jemput. Warisan kita itu bukan di sini warisan kita mah.
Ya, ada warisan aja pada ribut saudara kita. Kadang-kadang saudara jadi musuh. Betul? Nggak sedikit kalau orang bisa berebut karena faktor warisan. Bukan cuman permusuhan dengan keluarga, tapi saling bunuh-membunuh. Tapi kenapa warisan yang indah, megah, tidak kita raih? Itu yang sesungguhnya warisan kita. Yang luas tanpa batas. Apa? 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 Surga. Surga apa? Firdaus. Hum biha khalidun. Orang yang sudah masuk surga tidak akan kembali lagi dari tempat itu, abadi kekal selamanya di surganya Allah. Ayo jangan tertukar, Pak. Jangan kita menikmati hidup sesaat tapi sengsara sepanjang masa. Inilah manusia. Hanya cuma mengejar kenikmatan sesaat, saudara. Apa yang kita nikmati? Yang nikmat cuma pada saat di mulut dan di lidah dirasakan. Ketika sudah lewat tenggorokan, habis semua persoalan. Mau sate ke, mau soto ke, mau nyate, nyoto, nyatu, nyiti. Betul? Sudah lewat tenggorokan, di end, selesai sudah. Yang ada keluar pagi-pagi, bau. Betul? Peninggalan sisa-sisa pembakaran manusia. Dan nilainya tidak kekal. Hancur dunia ini. Manusia hancur. Dari bayi, tua, mati. Betul? Tidak ada yang abadi. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini hancur. Berantakan. Sekarang aja lagi dipoles, diindah-indah. Sampai ke gunung-gunung sekarang ada, wah, hotel dan sebagainya. Nanti selesai itu semuanya, sudah mulai diakhiri dengan hancur. Jembatan hancur. Jembatan kereta api Bogor longsor. Iya kan? Tidak selamanya kita akan menikmati semua ini. Ada saat dan waktu yang kita sendiri tidak akan pernah tahu saat dan waktu itu apa, adalah kematian. Makanya jangan merasa muda. Janganlah kau merasa muda. Tuh, kau sia-sia sisa umurmu. Ada batasnya. Ada nggak batas hidup? Ada batas, Pak. Ada batas hidup. Ada endingnya. Tidak merasa tua, tidak ada syarat harus sakit dulu, tidak ada syarat harus sakit dulu, harus begini dulu, nggak ada syarat kematian. Kapanpun, dimanapun, azal akan menjemput kita. Betul? Ajal akan menjemput kita dimanapun. Dan ingat, kalau kematian mendadak dalam keadaan beriman, sebuah keberuntungan. Tapi mati mendadak dalam keadaan tidak beriman, sebuah kerugian, saudara. Makanya tadi kembali iman. Jaga kayak pohon. Kalau sudah mulai tumbuh, daunnya jelek, buahnya sudah mulai tidak lagi banyak, ini indikasi bahwa akarnya sudah mulai banyak penyakit, sudah digerogoti oleh berbagai binatang di sana. Cepat bagaimana untuk kembali tumbuh dengan subur. Itu pun diri kita sudah malas ke masjid, malas sholat, apalagi sudah puasa ditinggalkan. Tanda-tanda. Awas, kalau itu dibiarkan, itu diabaikan, maka kematian Anda tidak akan jauh dari itu, saudara. Di rumah aja kita butuh security, betul? Security. Masih belum percaya dengan security. Kadang-kadang miara anjing. Karena haram. CCTV, betul? Supaya apa? Aman. Tapi kenapa iman kita lepas begitu saja dibiarkan, saudara? Masih sayang dengan benda kita, pakai CCTV,
pakai ini kiri kanan dan sebagainya. Tapi iman yang ada dalam diri kita tidak dijaga, tidak pakai CCTV, tidak pakai security, lenggang dia keluar dengan sendirinya. Ada yang makan, ada yang ngambil. Siapa? Setan. Makanya perbanyak istighfar, ya. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khotoya. Lagi Pak yang kenceng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ketika kita mengucapkan itu, saya yang Allah, ya Allah, banyak dosa yang kami lakukan ya Rabb. Seandainya Kau membuka satu saja aibku ya Allah, hancur semua kehidupan kami ya Rabb. Engkau masih sayang sama kami ya Rabb. Engkau masih sayang sama kami ya Rabb. Engkau tidak buka aib kami ya Allah. Maka percepat beristighfar, memohon ampunan atas segala tingkah laku kita, dosa-dosa kita yang terdahulu. Jangan munafiklah kita. Hari ini orang baik punya masa lalu yang kelam, saudara. Hari ini orang jahat masih punya harapan ke depan. Ayo sekarang terus memperbaiki. Bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Basahi lidah kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lanjut yang kencang terus. Terus masukkan dalam hati. Terus pautkan. Rasakan. Bila kita sudah mencucurkan air mata, ini menunjukkan ada indikasi iman sudah memperkuat dalam diri kita. Allahumma ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menciptakan makhluk ya Allah. Kami sebagai manusia yang Kau jadikan sebagai khalifatullah fil ardh, jadikanlah ya Rabb kami orang yang senantiasa bertasbih, memuji tentang ciptaan-ciptaan-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-Mu ya Allah yang selalu bertahlil, menyebut asma-Mu ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah, dengan keyakinan tidak ada Tuhan yang patut disembah hanya Engkau ya Rabb. Allahu Akbar. Maha besar, Maha besar Engkau ya Rabb. Kami bertakbir, kami menyebut asma-Mu ya Rabb dengan kalimat yang indah. Allahu Akbar. Nanti di akhir Ramadan nama-Mu akan kami panggil terus ya Rabb. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rabb, kami hamba-Mu yang pici, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan segala kesalahan. Aibku banyak di mata-Mu ya Rabb, tapi Engkau Maha Rahman dan Maha Rahim. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengampun. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah.
walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu yang hanya kami bisa sampaikan kepadamu ya Rabb. Kami menyebut dengan asma-Mu ya Rabb. Kami bersyukur atas nikmat-Mu ya Rabb. Kami sudah mencukupi bilangan Ramadan ya Allah. Kami bertakbir menyebut nama-Mu ya Allah, karena kami ingin mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Walitukmilul iddat walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kepadamu kami bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Kau berikan, tidak pernah berhenti. Nikmat-Mu kami nikmati Rabb. Nikmat apalagi kami tidak mampu ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah, tapi kami banyak berdusta atas nikmat-Mu ya Rabb. Bukankah Engkau semua menciptakan, tidak ada yang sia-sia? Hanya kami yang tidak pantas bersyukur, tidak pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Rabb. Allahu akbar. Di hari yang baik, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan pengampunan ya Rabb. Jadikan bulan ini, jadikan kembalikan kami kepada fitrah, kepada jati diri kami sebagai manusia. Tidak lagi kami dipengaruhi oleh bisikan yang lain ya Rabb. Istiqomahkan hati kami ya Allah untuk terus bertasbih, bertahlil, bertahmid dan bertakbir semua. wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Bapak ibu-ibu, itulah kata hati kita semuanya. Bila kita sudah menghadirkan Allah, kembalikan Allah dalam lubuk kita yang sangat dalam. Tidak lagi kita meninggalkannya, terus pupuk. Hadirkan Allah. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan, kembalikan kepada Allah. Ketika sedang diuji, kembalikan kepada Allah. Ketika diberi amanah yang bersyukur atas nikmat Allah. Insya Allah semuanya tidak ada yang sia-sia, karena semuanya sudah ditafakuri, sudah dipikirkan, sudah ditazakur, sudah dipikirkan, dan sudah disyukuri atas nikmat Allah. Semoga hari ini kita semuanya yang hadir di masjid yang kita cintai, Allah berikan panjang umur yang barokah, Allah berikan rizki yang manfaat, Allah jadikan anak-anak kita yang soleh dan solihah. Kalau sudah soleh dan solihah, insya Allah hidup rumah tangganya adalah sakinah, mawadah, dan warahmah. Kalau sudah samawa, maka insya Allah matinya pasti husnul khotimah. Sebelum husnul khotimah mati, bawa dulu jarak ke tanah suci, ke Mekah. Mampir nanti di sana ada Masjid Nawawi, namanya di Madinah, jarak ke makam Rasulullah SAW. Baca salawat di sana. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Bukankah itu manusia pilihan Allah yang tidak mungkin ada cacatnya di mata kita? Maka perbanyaklah sholawat, bukan sosial, perbanyak sholawat. Ada orang yang takut baca sholawat, padahal sholawat itu ya sesuatu yang tidak ada batas.
Sholat ada apa ukurannya, tapi baca sholawat. Insya Allah man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku nanti akan bersama aku di surga. Amin ya Allah. Terima kasih dan mohon maaf yang saya sampaikan ini bukan karena kemampuan saya. Saya adalah manusia yang lemah, yang dhaif, yang tidak sedikit pun tidak punya apa-apa, yang punya hanya Allah. Hanya tinggal nilai menyampaikan sedikit pesan Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Saya tidak ada, bukan saya orang yang pandai, orang yang pintar, bukan. Saya hanya ingin menyampaikan kemampuan saya di situ. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk diri saya manfaat, untuk semua yang hadir jauh lebih manfaat. Baiknya ambil, manfaatkan dalam kehidupan kita. Salahnya itu karena semata-mata kebodohan dan kepijikan saya. Mudah-mudahan perjumpaan kita bukan perjumpaan saja di sini, tapi kita akan berjumpa di surganya Allah. Tadi di surga Firdaus, total segala selama-lamanya. Mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf Ketua DKM, orang tua kami semua yang hadir, tidak mengurangi rasa takzim dan cinta saya kepada semua yang hadir. Kita berharap semuanya terus istiqomah, ya istiqomah. Jangan sampai Pak, jangan mengejar apa-apa, ya sudah dijamin kok oleh Allah, sudah dijamin kok, Allah jamin semua ini. Yang kadang-kadang kita merendahkan diri kita sendiri di hadapan Allah, itu aja. Allah udah jamin Pak, Allah jamin, orang yang beriman itu dijamin oleh Allah. Jujur, coba sudah mulai sekarang meyakini semua itu dijamin oleh Allah. Kata Allah, wala takinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu janji Allah. Jangan khawatir Pak, jangan takut, ya kecuali sama Allah harus takut. Jalani hidup, tingkatkan ibadah, jangan ketinggalan sholat berjamaah. Nikmat, ya. Isya, maghrib, subuh, paling tidak tuh Isya, maghrib, Isya, subuh, apalagi subuh. Masya Allah. Selesai dari sini jangan keluar dulu, langsung sholat. Sholat apa? Sholat. Oh, nikmat Pak. Dijamin hari ini yang sholat subuh berjamaah, hidupnya apapun celakanya, Allah jamin jadi apa? Syahid dunia. Amin. Insya Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.